Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nurkolis, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin. Prodi saya Sistem Informasi dan ini adalah tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oh ya, dan NIM saya adalah 0507090001. Langsung aja ya teman-teman, kita ke penugasannya. Oke, pertama-tama kita coba buka menu item.java ya. Di sini saya buat sebagai abstract class ya. Saya menggunakan kata kunci abstrak karena kelas ini sebagai kerangka dasar. Kita nggak akan membuat objek menu item secara langsung, tapi objek turunannya gitu, kayak makanan atau minuman gitu. Lalu di sini saya menggunakan private string private string nama, lalu ada double di sini, double harga untuk angka ya. Saya menggunakan private karena ingin menerapkan konsep encapsulation ya, supaya tidak bisa diubah sembarangan dari luar begitu. Lalu di sini ada public menu item. Karena atributnya private, di sini saya menyediakan getter dan setter gitu, untuk mengakses dan mengubah datanya secara aman gitu. Dan di sini untuk public abstract void tampil menu. Ini metode tampil menunya tidak ada isinya, karena nantinya setiap jenis menu makanan atau minuman itu punya caranya masing-masing atau punya caranya sendiri-sendiri untuk menampilkan infonya begitu. Sekarang kita lanjut ke menu makanan. Ini adalah kelas-kelas turunan atau child class dari menu item gitu. Bisa dilihat di sini ada kata kunci extends ya, yang menandakan bahwa kelas makanan ini mewarisi induknya atau inheritance ya, yang mana mewarisi atribut nama, harga, dan kategori dari kelas menu item begitu. Di sini ada keyword super ya, atau kata kunci super yang digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas menu item tadi
untuk mengisi data dasarnya begitu. Lalu di sini ada override, teman-teman. Override di sini merupakan implementasi dari polymorphism yang mana kita akan menimpa ya atau mengoverride metode tampil menu dari induknya tadi yang apa? Yang metode kosong di menu item nih. Kita akan timpa dengan ini. Dan khusus untuk makan ya, dia akan menampilkan atribut tambahan yaitu jenis makanan. Kenapa nggak ditulis di sini aja ya? Karena ini metode tampil menu akan kita gunakan juga di kelas makanan. Mana makanan? Minuman. Sorry. Ya, kurang lebih aja sebenarnya codingannya atau programnya ya. Ini yang membedakan adalah dia menampilkan jenis minuman pada metode tampil menu begitu. Lalu masih bagian dari menu item yaitu diskon. Ini juga termasuk kelas atau child class atau anak dari kelas menu item ya. Di sini harganya sama dengan 0. Tapi perlu diketahui ya, diskon di sini juga memiliki besaran diskon ya. Tergantung promonya begitu. Yuk, kita akan membuka menu Java. Kelas ini tuh berfungsi sebagai pengelola data ya. Terus juga ada implementasi operasi file gitulah. Saya di sini menggunakan ArrayList ya untuk menyimpan data karena ukurannya yang dinamis gitu, bisa ditambah secara terus menerus. Kalau pada tugas 2 kita sebelumnya itu kan kita harus set arraynya itu kayak harus ada jumlah tetap pada arraynya. Kalau kemarin kan 100. Nah setelah 100 kita kan nggak bisa menambahkan menu lagi gitu, daftar menu lagi. Nah untuk ArrayList kita tambahkan secara terus menerus begitu. Nah di sini metode untuk nambah item, di sini untuk tampilkan daftar menu ya, yang nantinya akan di print begitu, metode tampilkan semua menu. Lalu di sini ada metode simpan menu ke file, implementasi dari output stream. Di sini gunakan buffer writer untuk menulis data menu dalam file atau .txt ya. Nah yang di sini bisa kita
ada separator atau pemisahnya dengan titik koma gitu, agar mudah dibaca kembali ketika nanti kita ingin gunakan kembali file.txt. Ya, oke, di sini ada metode mod menu dari file ya. Di sini saya menggunakan buffer reader ini untuk membaca file baris demi baris ya. Yang tadi kan stringnya ini dipisahkan dengan separator. Nanti ini kita akan pisah gitu ya per bagian, jadi bisa kita tambahkan ke dalam array list. Ya, di sini saya tambahkan apa namanya, menu defaultnya, belum kita tambahkan menunya dan sebagainya begitu. Ini untuk mengecek apakah sudah ada file di directory kita atau di database kita. Kalau nggak ada, kita akan merender atau memanggil metode isi menu default ini ya. Defaultnya adalah sebagai berikut. Begitulah kira-kira. Lanjut untuk membuka pesanan ya. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan apa namanya, utilitas ya, ketika jangan lupa mengimport utilitas ketika ingin menggunakan utilitas dalam program Java kita ya, karena artinya tidak akan berjalan ketika kita lupa mengimport utilitas, teman-teman. Kelas pesanan Java ini menangani logika transaksi pemesanan ya. Ini bisa kita lihat ada metode hitung total ini menampilkan pesanannya. Ini kita tambahkan item-itemnya total. Oh ya, di sini saya menggunakan looping for each ya, itu untuk mengecek isi keranjang belanjanya. Lalu di sini juga ada keyword instance of untuk mengecek tipe objeknya ya, teman-teman. Jika item tersebut diskon, maka total harganya akan dikurangi begitu. Nah, kalau apa namanya, itemnya adalah makanan atau minuman, maka ditambah begitu. Ya.
Lalu ini ditotalkan ya, gitu. Ini untuk mencetak stroke seperti bahasa menggunakan sistem outprint line. Lalu di sini ada metode simpan stroke ke file, sama seperti metode menu ya yang ada pada menu. Stroke ini juga disimpan menggunakan file writer ya, atau buffer writer, dengan modenya adalah append modenya adalah true ya, yang ketika akan apa yang ketika ada data baru maka file .txt nya tidak akan tertimpa begitu, melainkan akan membuat file baru begitu. Lalu terakhir kita akan masuk ke main.java. Ini adalah program utama kita ya teman-teman, atau entry program kita, merupakan tempat di mana program kita berjalan, atau itulah intinya. Oke, di sini ada ini ya teman-teman ya. Ini kita perhatikan bahwa ini bisa memuat apa namanya, saat aplikasi dimulai ya, programnya akan mencoba memuat data dari file dari sesi sebelumnya jika ada begitu teman-teman. Di sini kita melakukan looping ya, melakukan looping untuk menampilkan menu-menunya, menggunakan try, lalu switch untuk menavigasi menunya. Kita juga menggunakan keyword catch untuk menerapkan exception handling, karena ini rawan error ya, ketika yang harusnya dimasukkan angka begitu malah dimasuk apa namanya, huruf, itu kan error ya. Nah, exception handling itu akan menangkap error tersebut ya, dan programnya tidak akan error atau mungkin keluar gitu atau crash, tapi memberi peringatan. Oke, ada metode tambah menu ya, seperti plus 2. Di sini ada penambahan jenis-jenis atau kategori ya. Ini untuk mengambil pesanannya.
Coba jalankan aja. Saran. Eh, coba kita source-nya. Coba kita lihat menu terlebih dahulu. Di sini sudah ada menu ya. Menu.txt. Ini kita close. Coba kita run ulang. Oh, main. Gak ada menu ya. Coba kita simpan terlebih dahulu ya. Simpan. Ini dia. Muncul data menu.txt. Nah, ini nanti yang jadi database kita. Setiap kita selesai sesi ya, simpan dan keluar, maka data terakhir kita akan tersimpan ke sini ya, data menu kita ya. Itu. Coba kita jalankan lagi. Coba kita lihat menu. Ini muncul menunya. Ini menu defaultnya ya teman-teman. Data yang ada pada array list tadi di print begitu. Lalu kita akan coba tambah menu baru. Kita coba nama itemnya apa ya? Langsung merchant kah? Terlalu mainstream ya, terlalu banyak sudah. Kita coba mie gacor. Mie gacor. Untuk harganya mungkin kita coba inputkan huruf ya, apakah exception handling kita bisa menangani ini. Harganya berapa ya?
5.000 misalkan. Oh, input harus berupa angka. Programnya tidak error ya. Kita harus mengulang dari awal. Kita tambah menu satu makanan namanya tadi mie gacor ya. Mie gacor. Gimana? Mie beldek. Mie petir. Petir bukan sembarang petir. Petir menyampar. Harganya 5.000 aja. Kategori makanan utama dong. Pedas seperti mulut ibu mantanmu. Aduh, aduh, tengah malam nih, jam rawan, jam 3 pagi. Tapi maaf ya, di luar kontrol. Oke, item berhasil ditambahkan teman-teman. Coba kita lihat menu lagi. Oke, berhasil ditambahkan. Coba kita simpan dulu teman-teman. Kita simpan. Oke, apakah datanya apa nih? Tambah ya di sini. Kita buka ini baru lagi. Selanjutnya kita akan mencoba pesan makanan ya. Akan coba pesan makanan nih. Kita akan coba pesan apa ya? Makanan apa yang enak? Malam ini enaknya makan mie rebus. Oke, kita buat lagi. Kita tambahkan pesanan lagi ya. Coba kita pesan mie petir. Lalu kita coba ambil diskon ya. Ambil diskon. Oke. Lalu kita masuk ke hitung total dan cetak struk. Oke, ini dia teman-teman. Di sini saya berhasil memesan apa namanya, item makanan ya, item makanan. Dan di sini kita juga berhasil memesan
apa namanya, memakai diskon promo hemat ya, yang mana artinya, instant off tadi, berhasil bekerja ya, mana instant off. Im Berarti instant off kita berhasil ya, soalnya ini kan 15 tambah 5 20 kurang 2.000 gitu. Jadi, selain diskon, item-item lain tuh ditambahkan gitu buat dikurang diskon gitu. Lalu, ini kan pesanan ini, metode ini juga apa, metode pesanan ini kan konstruk juga ya buat kita. Ini ada riwayat transaksi cuy. Tuh, akan tersimpan. Coba kita pesan lagi ya. Kita pesan pesan apa ya? Pesan, kopi hitam. Pesan kopi hitam. Lalu kita pesan lagi, apa ya? Mie rebus lagi deh. Jangan-jangan kita pesan mie petir. Lalu kita selesaikan pesanan. Oke, hasil. Nah, muncul cuy. Muncul truk baru. Itu aja ya mungkin dari saya. Hmm, Mungkin itu aja penjelasan kode program manajemen restoran dari saya. Ya, mencakup indikator penilaian, ada OOP-nya, itu abstraksi, enkapula, enkapulasi, lalu ada inheritance, ada polymorphism, polymorphism ya kan. Lalu tadi di logiknya ada struktur, ada struktur keputusan, ada pengulangan ya, ada array juga, ada array list. Lalu yang advance-nya ya, saya bahas juga tadi, ada exception handling dan operasi file. Mungkin itu aja dari saya, dan terima kasih.